Shalom saudara-saudara dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah hari ini, saya ingin membawakan satu refleksi mengenai rumah sakit. Saya di dalam kehidupan saya sering keluar masuk rumah sakit. Bahkan dengan relasi dengan gangguan kesehatan mental gangguan bipolar, saya ada beberapa kali masuk rumah sakit dan pemulihan. Rumah sakit itu tempat orang sakit. Secara kata-kata kita pasti tahu bahwa rumah sakit itu tempat orang sakit. Seperti kandang ayam itu adalah rumah ayam. Seperti taman kanak-kanak adalah tempat anak-anak belajar dan bermain. Namun, kita harus mengerti lebih kaya tentang rumah sakit. Rumah sakit bukan saja sekedar rumah buat orang sakit. Ada banyak keindahan di dalam rumah sakit. Kebanyakan manusia melihat rumah sakit sebagai tempat mengurus orang sakit. Di sana terdapat banyak penyakit dan virus. Kemudian sakit dipandang sebagai sesuatu yang buruk, malang, dan rumah sakit pun sesuatu yang kurang mengenakan. Di rumah sakit, pasien dan keluarga harus keluar banyak uang. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal di rumah sakit. Namun, kita sebagai orang percaya harus punya sesuatu yang berbeda. Kita harus punya wawasan yang kaya, limpah, dan luas. Mengapa? Karena ada Tuhan, maka ada kelimpahan hidup. Karena ada Tuhan, maka hidup menjadi berarti. Hidup ini indah, hidup ini bermakna, hidup ini berharga. Mari kita mulai masuk di dalam perenungan tentang arti rumah sakit. Pertama, rumah sakit adalah tempat istirahat. Di rumah sakit, orang sakit itu berteduh dan beristirahat. Kegiatan hidup harus berhenti. Itu karena kebutuhan fisik bersuara. Dan memang manusia itu perlu istirahat. Tubuh manusia bisa sakit, manusia perlu istirahat. Dan manusia bisa sakit itu menunjukkan satu hal, yaitu bahwa manusia itu lemah dan terbatas. Perlu beristirahat baik fisik maupun rohani. Manusia perlu sabat, baik sabat fisik maupun rohani. Manusia bukan robot. Manusia adalah darah dan daging. Tetapi bukan sekedar darah dan daging. Manusia terutama adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua, rumah sakit itu tempat kita berobat. Rumah sakit tempat sakit fisik diobati. Di sana tempat tubuh diperiksa dan disembuhkan. Namun di sana juga ada perhatian. Ada kepedulian dan perawatan kepada jiwa. Rumah sakit harus merawat tubuh dan jiwa. Merawat manusia secara utuh. Mengapa tubuh harus dirawat? Karena tubuh adalah bait Allah. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Karena kesehatan itu penting. Maka tubuh harus sehat. Sebab kalau sehat baru kita bisa melayani dengan lebih baik. Tubuh yang sakit harus diobati. Dan tubuh itu begitu penting. Harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Di rumah sakit, tubuh yang sakit diobati. Poin ketiga, rumah sakit itu dapat menjadi tempat kita merefleksi. Hidup yang dalam adalah hidup yang ada perenungan. Hidup tanpa perenungan adalah hidup yang dangkal. Beda manusia dengan binatang adalah manusia bisa merenung, dan rumah sakit adalah tempat orang sakit merenung. Ada perlu waktu bagi kita untuk mundur sebentar dari kegiatan sehari-hari, untuk mundur dan merenung, untuk merefleksi, untuk mengenal diri, untuk merefleksikan kehidupan. Ada perlu waktu bagi kita untuk retreat, untuk mencari ketenangan dan perenungan. Ini sesuatu yang baik. Maka ketika kita sedang sakit, rumah sakit itu dapat menjadi tempat kita merefleksi hidup. Poin keempat, rumah sakit itu dapat menjadi tempat kita belajar firman.
Orang percaya yang mengasihi Tuhan suka belajar firman. Belajar firman bukan saja di seminari atau di sekolah Alkitab, tetapi kita juga bisa belajar firman di rumah sakit. Rumah sakit bukan tempat yang membosankan, bukan juga tempat yang tidak ada kerjaan, tempat kita terikat dan tidak bisa bebas, dan tempat menghabiskan uang dan waktu. Tetapi ada keindahan, yaitu rumah sakit, tempat kita belajar firman, tempat kita merenung, tempat kita meditasi, tempat kita refleksi dan memikirkan perkara-perkara di atas. Seperti halnya John Sung, dia belajar firman di rumah sakit dan menghabiskan waktu dengan firman. Demikian juga kita bisa belajar firman di rumah sakit. Rumah sakit, poin kelima, rumah sakit itu dapat menjadi tempat kita lebih mengerti kehidupan lebih dalam. Di dalam dunia ini orang mengagungkan kekayaan, orang menjunjung hikmat dan kepandaian. Orang ingin sehat dan panjang umur, orang ingin berpengaruh dan punya nama. Orang ingin punya banyak teman, dan orang ingin senang serta bahagia. Namun, waktu kita sedang sakit, ketika kita sedang sakit parah, kita tahu bahwa hal-hal duniawi itu akan berlalu dan fana. Ketika kita sedang sakit, maka kita mulai menyadari hal-hal yang utama, pentingnya relasi, kasih, persahabatan, dan kedamaian. Ketika kita sedang sakit, kita menyadari bahwa manusia itu lemah dan terbatas. Manusia itu penuh cacat celah. Karena itu kita jangan cari hal-hal yang remeh. Kita harus cari hal-hal yang kekal. Kita butuh Tuhan Allah. Orang yang sakit perlu memikirkan bukan hal-hal duniawi. Di rumah sakit orang bisa memikirkan hal-hal surgawi. Poin ke-6. Rumah sakit itu dapat menjadi tempat kita bersekutu. Di rumah sakit ada perhatian, ada doa, ada kepedulian, ada perawatan, ada berbagi hidup, ada komunikasi, ada pengertian. Karena itu rumah sakit adalah tempat bersekutu. Di rumah sakit kita bisa berbagi susah, di rumah sakit kita bisa berbagi duka, menangis dan berkeluh kesah, berbagi beban bersama. Kita bisa membagikan suka, tertawa, bersyukur, dan membagikan berkat dari Tuhan. Rumah sakit dapat menjadi tempat kita bersekutu. Poin yang ketujuh, rumah sakit dapat menjadi tempat kita melakukan dan mempraktekkan kasih sayang. Perawatan, perhatian, pengertian, kepedulian, empati, keramahan, kelembutan, kesabaran, semua ini dimotivasi oleh kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang dikasihi, dia akan mengasihi. Orang yang dikasihi banyak akan mengasihi banyak. Di rumah sakit menjadi tempat kita melakukan kasih sayang. Puji Tuhan. Ini adalah 7 poin mengenai refleksi di rumah sakit. Masih ada 8 poin lagi dan kita akan teruskan dalam perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.